Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam limpahan rahmat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas paper kami, yakni model penelitian pengembangan model Dick and Carey dengan mata kuliah penelitian dan pengembangan PTK serta didampingi oleh dosen penampu kami, yakni Ibu Ani Afifah SSI MPD. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Abdul Muhyiddin, Ahmad Aidin, dan Alda Novia Rahma. Tanpa panjang lebar lagi, kami mulai pembahasannya. Model Dick and Carey. Model Dick and Carey merupakan pendekatan sistem atau model pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey. Kemudian, dalam desain pembelajaran, menganggap pembelajaran adalah proses sistematis. Jika berbicara desain, maka masuk ke dalam proses dan menggunakan istilah instructional design. Dan juga model desain pembelajaran ini memerlukan proses sistematis yang menyeluruh. Langkah-langkah dalam rancangan pembelajaran model Dick and Carey terdapat komponen-komponen sekaligus langkah-langkah utama yang terdiri dari: yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Analisis siswa dan konteks. 4. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. 5. Mengembangkan instrumen penelitian. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Penggunaan bahan ajar. 8. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. 9. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran. 10. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Dalam pengembangan komponen yang pertama, yakni 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah menentukan kemampuan atau kompetensi siswa setelah menempuh program pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dikembangkan dari rumus tujuan pembelajaran yang sudah ada. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dihasilkan melalui proses analisis kebutuhan. 2. Melakukan analisis instruksional. Analisis instruksional adalah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan siswa dalam mencapai kompetensi tujuan pembelajaran. Beberapa langkah untuk mengidentifikasi kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, analisis siswa dan konteks. Dalam model Dick dan Carey, analisis terhadap siswa yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara paralel. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa yang akan belajar dapat membantu perancang program pembelajaran dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Seorang perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat umum atau instructional goal. Kelima adalah mengembangkan instrumen penelitian. Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini dikenal dengan istilah evaluasi hasil belajar.
Hal yang penting dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan adalah instrumen harus dapat mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang keenam, ada mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pra-pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Penentu strategi pembelajaran harus didasarkan pada faktor-faktor berikut. A. Teori terbaru tentang aktivitas pembelajaran. B. Penelitian tentang hasil belajar. Dan C. Karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan D. Materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh siswa. Dan yang terakhir, karakteristik siswa yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, ada penggunaan bahan ajar. Istilah bahan ajar sama dengan media pembelajaran, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Bahan ajar yang dapat digunakan adalah buku teks, buku panduan, modul, program audio-video, program multimedia, dan bahan ajar yang digunakan pada sistem pendidikan jarak jauh. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Hasil dari proses evaluasi formatif dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki draft program. Dan 3 jenis evaluasi formatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi perorangan, one-to-one evaluation. Evaluasi perorangan merupakan tahap yang perlu dilakukan untuk melakukan kontak langsung dengan 1 atau 3 orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan tentang ketercenaan dan daya tarik program. Yang kedua, evaluasi kelompok sedang, small group evaluation. Evaluasi kelompok dilakukan untuk menguji cobakan program terhadap sekelompok kecil calon pengguna yang terdiri dari 10-15 orang siswa. Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program. Yang terakhir, evaluasi lapangan. Ini adalah uji coba program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Langkah terakhir dari proses desain adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga pada aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis instruksional, entry behavior, dan karakteristik siswa. Prosedur evaluasi formatif perlu dilakukan pada semua aspek program pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program tersebut. Dan yang ke-10 adalah merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program tetapi melibatkan penilaian independen. Hal ini merupakan satu alasan untuk menyatakan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong ke dalam proses desain sistem pembelajaran. Langkah desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey merupakan sebuah prosedur yang menggunakan pendekatan sistem dalam mendesain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain pembelajaran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Evaluasi pada tahap ini dapat dilakukan melalui penyebaran angket kepada praktisi-praktisi pendidikan mengenai produk yang telah dikembangkan. Poin ketiga adalah kelebihan dan kelemahan model Dick and Carey. Setiap model pengembangan pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pada kondisi atau situasi pada pembelajaran tersebut. Dan pada model Dick and Carey ini kelebihannya
Salah satunya yaitu teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan, dan merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti, dan adanya revisi pada analisis instruksional di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik, dan kelebihan yang terakhir yaitu model Dick and Carry sangat lengkap komponennya. Dan kekurangannya model Dick and Carry adalah kaku karena setiap langkah telah ditentukan, dan tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Dan yang ketiga yaitu tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan. Pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carry digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Model yang dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem atau system approach. Model desain sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick and Carry ini terdiri dari ada 10 komponen sekaligus langkah-langkah. Dalam model pembelajaran ini pun juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis yang menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.